Pelaku begal sadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil diamankan unit Reskrim Polsek Setu. Inilah detik-detik aksi pembegalan yang dialami korban Lilik Andrianto saat korban berpulang dari rumah temannya. Halo, nama gue Baron dan gue mantan kriminal yang baru bebas 3 bulan ini dari balik curi besi tersebut. Dan kali ini gue kembali bukan buat mengajarkan kejahatan ataupun glorifikasi kejahatan, namun buat bantu masyarakat, buat bantu kalian biar gak jadi korban dari tindakan kriminal yang makin meresahkan belakangan ini. Dan kali ini gue khusus mau bahas masalah modus kriminal begal motor ataupun pembegalan, yang dimana gue pernah satu sel ataupun satu blok sama mantan pelaku begal motor. Dan gue tahu sendiri dengan cerita mereka bagaimana caranya mereka melakukan begal motor dan bagaimana caranya agar lo gak jadi korban begal motor. Kalau lo sekarang pikir motor lo aman, lo biasa aja, lo salah besar. Gue bongkar sekarang, so lo simak sampai habis. Begal itu bukan sekedar ngerampas di jalan. Itu tindakan kriminal yang sudah direncanakan matang-matang. Dan beberapa modus yang paling sering dilakukan adalah yang pertama, ngintai korban dari jauh. Biasanya korban udah diikutin dari tempat tongkrongannya, ATM, ataupun minimarket. Dan yang kedua, biasanya mereka pakai 2 ataupun 3 motor sekaligus. Satu ngadang, satu ngambil, dan satu jagain ataupun pegang senjata. Dan yang ketiga, tempat gelap jadi spot pilihan. Jalan pintas, flyover sepi, ataupun pinggiran kota. Dan yang keempat, modus yang paling sering dilakukan adalah sasaran bukan cuma motor mewah. Yang penting korban kelihatan lengah, sendirian, ataupun ngantuk. Dan yang bikin berbahaya adalah mereka biasanya pakai senjata tajam, bahkan senjata api rakitan. Gak segan lukain ataupun bahkan bunuh kalau korban ngelawan ataupun membahayakan mereka. Dan beberapa ada yang kerja bareng oknum nakal seperti polisi ataupun polantas buat tutupin kasusnya. Namun di sini lo gak usah khawatir, gue berikan tips keamanan untuk bertahan yang gak standar. Yang pertama adalah selalu cek spion lo setiap 30 detik sekali di saat lo pulang malam sendirian. Kalau lo lihat motor di belakang lo ngikutin lebih dari 1 kilometer, lo jangan panik. Lo bisa langsung arahkan motor lo ke tempat yang ramai ataupun pos polisi. Dan yang kedua, selalu gunakan peta digital. Tapi peta digital di sini bukan untuk lihat arah, tapi untuk cek tingkat keramaian rute tersebut. Jalur merah artinya ramai, jalur biru atau abu-abu itu sepi ataupun rawan. Jadi lo bisa punya spekulasi jalanan tersebut ramai ataupun sepi. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti karena disuruh orang asing di jalan malam. Dan kalau ada orang minta tolong ataupun pura-pura jahat atau serempet di tengah malam, sebisa mungkin jangan lu tolongin, karena mayoritas itu adalah modus begal motor yang paling sering terjadi. Dan yang keempat, lo bisa simpan senjata darurat, bukan untuk nyerang ataupun ngelawan, tapi buat ngulur waktu ataupun kabur. Contoh kayak semprotan lada, lampu senter super terang buat ganggu penglihatan mereka. Dan yang terakhir, jangan bawa barang penting dalam satu tas. Bagi di beberapa tempat di badan lo dan di motor. Kalau lo harus nyerahin motor lo ataupun tas lo, pastiin lo masih punya cadangan SIM, KTP, HP, ataupun alat-alat yang tersembunyi. Karena seperti gue bilang tadi,
Gua di sana, di lapas sana, dulu pernah satu blok sama pelaku begal motor yang paling sadis. Ceritanya gimana, dia pernah nargetin orang tua naik motor Beat yang pulang dari warung. Karena dia tahu itu jam segitu gak ada polisi keliling. Waktu gua tanya, dia bilang, gampang bro, lihat korban panik, langsung lumpuh udah samperin. Mental korban itu sasaran utama mereka. Jadi jangan sekalipun lo panik ataupun kelihatan takut. So, begal motor itu bukan cuma kriminal jalanan. Mereka pemburu dan kalianlah targetnya. Tapi dengan strategi dan akal yang benar, kalian bisa hindarin jebakan mereka. Jangan terlalu percaya diri dan jangan terlalu polos juga. So, video ini gue buat sekali lagi buat tujuan edukasi dan pencegahan. Gue gak dukung kekerasan ataupun kriminalitas dalam bentuk apapun. Semua informasi ini lo bisa ambil baiknya dan pengalaman nyata dari pengalaman masa lalu gue dan sumber terbuka yang terpercaya. Lo bisa bantu like dan komen jika lo ngerasa video ini bermanfaat. Dan lo bantu subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan manfaat dari channel ini. So, sekali lagi nama gue Baron, sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye.